Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Azhari, di mata kuliah Kalkulus Informatika. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang konsep matematika dasar. Apa saja? Di antaranya adalah himpunan, kemudian nilai mutlak, serta sistem koordinat. Nah, pada pertemuan pertama, kita juga sudah pernah membahas ya terkait dengan kontrak belajar, kemudian aturan-aturan yang berlaku pada saat perkuliahan, serta nilai-nilai komponen yang akan menjadi dasar dari penilaian selama perkuliahan ini berlangsung 1 semester. Pada pertemuan kedua, ya, kita akan membahas terkait dengan konsep-konsep yang dulu pernah kalian pelajari di tingkat menengah atas maupun tingkat menengah pertama, bahkan tingkat dasar ya, di sekolah dasar. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, marilah kita membaca terlebih dahulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai. Konsep dasar matematika adalah ya himpunan, kelas, dan kelompok objek. Pada setiap membicarakan namanya himpunan, maka kita tidak akan lepas dari namanya semesta. Kalau kalian pernah dulu ya di tingkat menengah atas maupun tingkat menengah bawah, itu pasti pernah kenal dengan namanya kotak ini. Nah, di kotak ini nanti terdapat beberapa ya. Di sini biasanya semesta itu disimbolkan dengan S. Nah, apa itu semesta? Semesta ini seluruh objek yang ada dalam pembicaraan, yang ada di dalam kotak. Jadi segala sesuatu ya, bintang, bulat, ya, itu, kemudian bintang lagi. Nah, segala sesuatu yang ada di sini itu disebut dengan anggota dari semesta. Nah, himpunan itu bagian dari semesta. Kita tidak lepas dari pembicaraan semesta. Nah, anggota-anggota yang ada di dalam sini itu merupakan himpunan ya, bagian dari semesta. Contohnya, kalau kalian pernah masuk dalam satu kelompok ya OSIS, maka kelompok-kelompok yang ada di dalam OSIS, anggota-anggota yang di dalam OSIS itu merupakan bagian dari sekumpulan siswa. Itu merupakan himpunan. Kita lihat ya. Kumpulan-kumpulan elemen yang tadi sudah saya sampaikan itu yang memenuhi syarat keanggotaan tertentu itu disebut dengan himpunan ya. Elemen di dalamnya dinamakan anggota himpunan ya. Sehingga ketika kita kenal dengan himpunan ya dengan notasi seperti ini, di mana himpunan itu selalu dimulai dengan ini ya. Kalau kalian lihat di layar ini, selalu dimulai dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jangan lupa ya, ini selalu. Sedangkan anggota-anggotanya, elemen-elemen di dalamnya itu selalu berada pada rentang di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Maka A, B, C, D hingga Z merupakan anggota atau elemen dari himpunan tersebut. Notasi-notasi elemen itu kalau kita lihat tadi di dalam semesta, maka X itu merupakan anggota dari semesta atau X elemen dari semesta. Sehingga A, B, C merupakan himpunan dari bagian dari A, B, C, D hingga Z. Himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong atau dinotasikan dengan kurung kurawal buka atau notasi kosong ya. Mungkin sudah kalian ketahui. Oke. Nah, pada bilangan kita juga kenal beberapa himpunan ya. Di antaranya adalah himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan tidak rasional, dan himpunan bilangan real. Kesemuanya ini itu disebut dengan sistem bilangan real atau tercakup dalam sistem bilangan real. Nah, apa itu sistem bilangan real? Nah, dalam sistem bilangan real itu terdapat taksonomi yang nanti kita akan bahas. Nah, kalau kalian mencoba kembali mengingat, himpunan bilangan asli adalah himpunan bilangan ya dengan angka yang positif dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan himpunan bulat minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 dan 3. Kemudian himpunan bilangan rasional di sini adalah pecahan ya. Kalau kalian lihat di sini 2/3, 4/5 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan tidak rasional itu dimulai dengan akar 2 ya. Kemudian
himpunan bilangan real itu merupakan gabungan dari himpunan kelas ya yang tidak rasional. Oke, kita bahas sedikit sistem bilangan real dengan taksonominya. Kalau kalian lihat di atas ya, itu terdapat namanya bilangan kompleks C ya. Nah, bilangan kompleks C ini adalah bilangan teratas ya. Jadi susunan dari bilangan-bilangan real itu bilangan kompleks ada di paling atas. Kemudian diturunkan menjadi bilangan real dan bilangan imajiner ya. Nah, bilangan real itu juga menurunkan menjadi dua, bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian bilangan rasional menurunkan bilangan bulat menurunkan bilangan asli. Kemudian bilangan irasional menurunkan namanya bilangan pecahan. Nah, perlu kita ketahui juga ya, pada dasarnya kalau kalian lihat di sini, maka bisa dikatakan ya, kalau kalian lihat paling bawah, N ya, N merupakan himpunan ya, kalau kalian lihat ini bagian dari Z ya. Kenapa begitu? Coba kalian perhatikan tadi, contoh bilangan asli tadi adalah 1, 2, dan 3 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan bulat itu dimulai dari contoh dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah bilangan asli, sedangkan ini adalah bilangan bulat. Nah, lihat di sini 1, 2, 3 atau bilangan aslinya ada di dalam bilangan bulat. Nah, maka di sini N atau bilangan asli merupakan himpunan dari bilangan bulat ya. Sedangkan himpunan bilangan bulat itu merupakan anggota dari ya bilangan rasional. Dan bilangan rasional merupakan anggota dari bilangan real. Anggota bilangan real juga merupakan anggota dari atau himpunan dari bilangan kompleks gitu. Nah, ini ya, notasinya seperti ini. Jadi jangan sampai kalian keliru ya, keliru terkait dengan penggunaan atau pembacaan dari anggota-anggota himpunan yang ada ya. Ini saya coba hapus dulu. Nah. Ya, set. Nah, gitu ya. Jadi secara taksonomi maka dia bertingkat dari atas ke bawah ya. Kemudian menjadi satu himpunan di setiap struktur ke atasnya. Ya. Ini sistem bilangan real ya. Di sini kita lihat juga tadi bahwa pembahasan sekilas sudah saya bahas. Himpunan bilangan asli N, kemudian himpunan bilangan bulat Z, himpunan bilangan rasional Q, himpunan bilangan tidak rasional, kemudian himpunan bilangan real. Kalau dilihat di sini ya, himpunan bilangan asli merupakan himpunan ya, anggota dari himpunan bilangan Z atau bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat dan bilangan asli juga merupakan bagian dari himpunan bilangan ya, ini rasional ya, ini rasional. Rasional dan tidak rasional itu saling berdampingan karena di bawah himpunan bilangan real begitu. Gampang ya? Nah, kita bahas apa sih sebenarnya bilangan kompleks. Kalau ditulis dengan format ya, dengan rumus, maka dia formatnya adalah A plus B kali I. Di mana A-nya adalah bilangan real ya, kemudian B-nya adalah bilangan imajiner ya. Nah, I-nya ini apa? I-nya ini adalah unit imajiner. Nah, di mana I ya, di mana I ya itu merupakan akar minus 1 ya, akar minus 1. Kalau kita kembalikan ya, kita bolak-balikan, maka I sama dengan akar minus 1 itu bisa menjadi ya, di sini kita lihat di sini. Akar ini ketika kita pindah ke sini menjadi kuadrat ya, sama seperti ini ya. Nah, seperti I kuadrat, sehingga tertinggal I satunya saja, minus satunya saja ya. Nah, nilai mutlak dari A plus B kali I itu didefinisikan dengan ya, ini penggunaan nilai mutlak harus menggunakan garis ini ya, garis di awal dan garis pembuka dan garis penutup, kemudian dengan elemen dari nilai bilangan kompleks ya, sehingga kalau kita tadi memisahkan bahwa nilai kompleks itu ya A plus B kali I, maka ketika dimutlakan maka menjadi
akar ya, akar dari A kuadrat ya plus B kuadrat begitu ya. A kuadrat kali plus B kuadrat. Nah, contoh-contoh bilangan kompleks ya, diantaranya adalah kalau kalian lihat di sini, kan ini himpunan ya, anggota-anggotanya kalau kalian lihat di sini ya. Itu diantaranya adalah 1 plus minus 2i, contohnya ya. 2 plus minus akar 2i. Itu contoh-contoh himpunan bilangan kompleks. Ya. Kalau kalian di sini 1 merupakan bilangan asli ya. 2 juga bilangan asli, sedangkan i ya, i itu merupakan imajiner ya. Nah, sedangkan ini kalau di bilangan asli ya, ini bilangan asli. Kemudian ini akar 2 tadi bilangan ya, bilangan irasional ya. Kemudian i merupakan imajiner. Jadi, keseluruhan anggota dari bilangan kompleks itu merupakan turunannya, begitu ya. Jadi sehingga seluruh anggotanya merupakan turunan dari bilangan kompleks. Oke, pada latihan kali ini kita akan diminta menentukan himpunan bilangan dari bilangan-bilangan yang ada di bawah ini. Di antaranya adalah minus 3, 10, 0,15, 5 minus 2i, akar 12, dan akar 9. Ketika kita lihat di minus 3, maka tentu ini sudah pasti ya, kita bisa lihat bahwa dia adalah merupakan anggota bilangan dari himpunan bilangan bulat. Ya. Kemudian 10 itu merupakan bilangan asli ya, himpunan bilangan asli. Kemudian 0,15 adalah anggota himpunan bilangan, ya betul, himpunan bilangan rasional ya. Kemudian 5 minus 2i merupakan himpunan bilangan ya kompleks ya. Kemudian akar 12, di mana akar 12 ini ada 2 akar 3, ini merupakan bilangan irasional ya. Nah, sedangkan ini merupakan bilangan dari bilangan ya, ini adalah bilangan asli. Kenapa? Karena akar 9 adalah 3 ya. Oke, untuk nilai mutlak ya, kita lihat bahwa teoremanya di mana nilai mutlak merupakan terdiri dari satu bilangan real ya, bilangan real. Jangan lupa tadi kita sudah membahasnya. Kemudian didefinisikan sebagai minus x ataupun x ya. Jika x kurang dari 0 dan x lebih dari sama dengan 0 untuk x ya. Kalau kita gambarkan dengan grafik ya, maka ketika nilainya 0 ya, kemudian berada di kurang dari 0, maka kita bisa sampaikan minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya ya. Maka ketika dia berada di jalur sebelah kiri ya, maka nilainya adalah minus x ya. Kemudian jika nilainya lebih dari 0 ya, di sini kita gambarkan sama titiknya 0 di sini, 1, 2, 3, dan seterusnya ya, 4 dan 5 berada di sebelah kanan ya, tepat di sebelah kanan, maka dia bernilai x ya, x. Nah, contohnya di sini kita lihat bahwa ya, untuk nilai mutlak dari 3 ya, nilai mutlak dari 3, maka kita anggap x-nya sebagai 3 sebagai x ya, dimana x-nya adalah positif lebih dari 0 ya. Kalau lihat di sini, maka x-nya lebih dari 0 ada di sebelah kanan, maka ketika berada di sebelah kanan maka dia nilainya adalah bulat ya, x ya. Sehingga nilai mutlak dari 3 adalah 3. Kemudian untuk nilai mutlak dari minus 5, kalau kalian lihat di sini, maka nilai mutlaknya atau x-nya adalah minus 5. Minus 5 berada di sebelah kiri ya, di sini 4 ya, minus 4 dan minus 5. Kalau kita lanjutkan, karena di sebelah kiri maka nilainya adalah minus x ya, minus x. X-nya kita masukkan kembali ke sini ya, sehingga jadi minus kali minus 5, sehingga hasilnya adalah 5. Itu kenapa setiap bilangan real yang masuk ke dalam menilai mutlak itu hasilnya tetap positif. Jadi asal mula nilai mutlak itu didefinisikan tadi, di mana dia bernilai minus x dan dia bernilai x ya. Untuk teorema kedua, di mana nilai mutlak x ya kurang sama dengan nilai mutlak y ya, merupakan hasilnya x kuadrat kurang sama dengan y kuadrat. Nah, untuk teorema kedua kita akan bahas nanti setelah pembahasan sifat-sifat nilai mutlak.
Sifat-sifat nilai mutlak di antara lain adalah A, B ya. Nilai mutlak A kali B merupakan ya, itu sama dengan bisa kita breakdown menjadi A kali B ya. Nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kemudian untuk nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B itu juga bisa menghasilkan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B ya. Kemudian nilai mutlak A plus B yaitu kurang sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Kali ini ketidaksamaan segitiga, nanti kita akan bahas. Kemudian nilai mutlak A dikurangi B lebih sama dengan, maka bisa dikatakan itu merupakan nilai mutlak dari nilai mutlak A. Ya, ini bacanya adalah nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Ya, kemudian hasil dari pengurangan ini dimutlakkan kembali. Untuk persamaan dan tidak persamaan, jika A ya, A minus B adalah suatu bilangan yang tidak negatif. Jika A minus B ya, merupakan bilangan yang tidak negatif atau lebih dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 maka dia negatif. Maka bisa dikatakan A merupakan nilai yang lebih besar dibanding B ya. Tinggal dibalikkan saja. Dan B itu lebih kecil dibanding nilai A. Maka secara berturut ya di sini bisa dikatakan ini notasinya sama dengan tadi. A lebih sama dengan B atau B kurang sama dengan A. Jika tidak ada kemungkinan bahwa A sama dengan B, maka ditulis tadi A lebih dari B atau B kurang dari A. Nah, teorema lainnya ya, di sini ada teorema 3 ya, teorema 3. Ya, teorema 3 dan teorema 4 ya. Nah, jika nilai mutlaknya dikurang dari nilai bilangan asli ya, bilangan A ya, satu bilangan A, maka hasilnya menjadi minus A ya. Nilai X berada di antara minus A hingga nilai A ya, tetapi kurang dari minus A hingga A ya. Kemudian jika nilai mutlak X lebih dari A, maka dikatakan X-nya kurang dari minus A atau X lebih dari A. Nah, untuk contohnya kita akan bahas nanti di coba. Untuk contoh ya, kita diberikan bilangan real X yang memenuhi X kuadrat plus X min 1 nilai mutlak kurang sama dengan 1. Berdasarkan contoh sebelumnya, teoremanya kita mendapatkan nilai ya, nilai mutlak X ya kurang dari A itu berarti sama dengan ya, sama dengan minus A kurang dari X kurang dari A ya, sehingga nilainya berada pada nilai positif hingga negatif atau kebalikannya. Nah, di sini juga berlaku ya, di mana X kuadrat plus X min 1 kurang sama dengan 1 menjadi minus ya, minus 1, nilai di mana kalau kita terapkan di sini minus 1 kurang dari sama dengan X kuadrat plus X min 1 kurang sama dengan 1 ya, nilai positifnya. Nah, inilah yang menjadi dasar awal mulanya ya. Nah, kita bisa breakdown ini menjadi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Sebelah kiri, kemudian sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri kita lihat menjadi ya, di sini bisa dibagi dua menjadi minus 1 ya, kurang sama dengan X kuadrat plus X min 1 ya. Ketika dipindahkan, maka menjadi minus 1 plus 1 kurang sama dengan X kuadrat plus X. Maka menjadi 0 kurang sama dengan X kuadrat plus X, dan yang terakhir adalah 0 X kurang sama dengan ya, 0 kurang sama dengan X kali X plus 1 ya. Nah, untuk yang kedua, untuk persamaan kedua, maka kita lihat di sebelah kanannya X kuadrat plus X min 1 ya, kurang sama dengan 1. Kita pindahkan saja karena ini adalah positif. Atau kita bisa pindahkan juga hal yang sama, kita lakukan X kuadrat plus X. Kita pindahkan minus 1-nya ke sebelah kanan, sama menjadi 1 plus 1. Dimana X kuadrat plus X kurang sama dengan 2, maka dikembalikan. X kuadrat plus X min 2 ya, dikembalikan lagi, kurang sama dengan 0. Sehingga kita bisa breakdown ini menjadi 2 ya. Berapa ini hukum distribusinya ya? Bisa menjadi X ya, min 1 ya, kemudian dikali dengan X plus 2 ya, kurang sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh bahwa X1-nya ya, X yang pertama kita peroleh adalah 1. X yang kedua kita peroleh nilai minus 2. Gitu ya.
Nah, ini tadi ya, maka kita peroleh tadi nilai yang di pertama ya, kita dapat minus 2 dan min 1 ya tadi. Untuk yang pertama kita peroleh semua himpunan ya, positif hingga negatif di minus 1 ya. Nah, untuk yang selanjutnya, contoh ya, tentukan semua bilangan real X yang memenuhi 2X plus 3 mutlak dikurang X plus 4 mutlak. Tadi di teorema sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan teorema 2 ya, di mana X mutlak kurang dari Y mutlak itu sama dengan X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Di mana X kuadrat ini ketika kita ubah menjadi nilai mutlak keduanya, maka menjadi X kuadrat kurang dari Y mutlak kuadrat. Nah, X kuadrat mutlak, Y kuadrat mutlak ini kita substitusikan ke sampingnya ya, menjadi X kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat kurang dari 0 ya. Dengan menggunakan substitusi, kita bisa menjadikan X mutlak ya, min Y mutlak dikalikan dengan X mutlak plus Y mutlak ya, kurang dari 0 ya. Nah, ketika itu dibagikan, maka ketika dikalikan menjadi ini ya, sama ya, seperti yang sebelumnya kalian pernah pelajari, seperti ini, dikalikan maka menghasilkan nilai X ya, dikurangi dengan nilai X mutlak dikurangi dengan Y mutlak ya, kurang dari 0, sehingga hasilnya adalah X kurang dari Y mutlak, gitu ya, sehingga ini approved ya, approved. Nah, hal yang berlaku bersama ketika kita menemukan dua buah penjumlahan atau dua buah mutlak yang dibandingkan satu sama lain sebelah kiri dan sebelah kanan, kita bisa mengubahnya dengan menggunakan teorema kedua, di mana 2x plus 3 dan x plus 4 ini sama seperti halnya di x sebagai x dan sebagai y, maka kita cukup menggantinya menjadi kuadratnya saja ya. Nih kalau di sini contohkannya ya, 2x plus 3 kuadrat, kemudian kurang dari x plus 4 kuadrat. Nah, ini kita pindahkan ya sebelah kiri, dari sebelah sini, dari sebelah kanan ke sebelah kiri, sehingga menjadi bentuk minus ya. Nah, setelah dibentuk minus, maka nih kalau kita gambarkan di sini, 2x plus 3 kuadrat min x plus 4 kuadrat kurang dari 0. Nah, barulah di sini di breakdown menjadi ini ya, x min y, kemudian x plus y ya, sama ya. 2x plus 3 nih, 2x plus 3 ditambah sebelah kanannya x plus 4, kemudian 2x plus 3 sini, kemudian x minus x plus 4. Kemudian dikalikan silang maka menghasilkan 3x plus 7 dan x min 1 kurang dari 0. Maka kita peroleh yang pertama menjadi x-nya adalah minus ya, 7 per 3. Sedangkan yang kedua adalah 1 ya. Nah, sehingga himpunannya adalah ya, himpunan bilangan realnya adalah minus 7 per 3 dan 1. Nah, untuk contoh latihan silakan nanti kalian kerjakan ya. Untuk contohnya, tentukan nilai X yang memenuhi 2X min 7, kemudian X plus sama dengan nilai mutlak X plus 1. Kemudian 6X min 7 sama dengan nilai mutlak 3 plus 2X. Kemudian yang ketiga adalah nilai mutlak X plus 3 kurang dari nilai mutlak X min 8. Silakan ini dikerjakan terlebih dahulu, nanti di kertas saja. Silakan nanti hasilnya ya, kalian coba foto ya. Jadi hasilnya silahkan dituliskan dengan NIM ya, disertakan dengan NIM, nama dan kelasnya. Nanti silahkan dikumpulkan di classroom ya. Kita coba koreksi bersama-sama apakah ada yang salah, ada yang keliru. Nanti kita coba. Nah, sistem koordinat ya. Nah, terakhir ini adalah sistem koordinat, di mana sistem ini bertujuan untuk menentukan letak suatu titik dalam koordinat. Kalau kalian pernah dapat koordinat ini ya, di mana X ya dan Y ya, sumbu ini, maka ini disebut dengan koordinat ya, X dan Y. Kita ingin menentukan letak suatu titik, misalnya titiknya di sini ya. Nah, maka ini X-nya berapa, ini Y-nya berapa. Nah, ada beberapa jenis sistem koordinat, diantaranya adalah sistem koordinat kartesius, ini ya. Kemudian kutub, tabung, dan bola. Mari kita bahas satu per satu. Koordinat kartesius ya.
koordinat kartesius pada umumnya bila terdapat dua buah garis lurus, yang satunya horizontal ya, satunya horizontal dan satunya vertikal. Garis tersebut kemudian disebut dengan garis mendatarnya sumbu X ya. Kemudian garis yang tegak disebut sumbu Y. Ini ya tadi ya. Yang garis mendatar disebut sumbu X dan ini sumbu Y, seperti yang sudah kalian ketahui. Di mana perpotongan kedua sumbu ini merupakan titik asal, origin, atau yang biasa kita sebut dengan nol ya, atau sumbu O. Nah, kuadrannya pada sistem bilangan kartesius ya, itu kita bisa lihat di sini ya. Jika kuadrannya atau bidang datar ini kita jadikan 4 kuadran atau 4 daerah ya. Di mana kuadran 1 ya, di sini kita lihat kuadran 1, maka ada di nilai positif dan positif. Jadi semuanya berada, baik X ini ya, ini X-nya, ini Y-nya, itu berada pada sumbu positif ya. 1, 2, 3 sampai 10, 1, 2, 3 sampai 10. Maka dia positif. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, kuadran kedua itu berada pada sebelah kirinya. Jadi dari kanan ke kiri ya. Maka X-nya itu berada pada sumbu negatif dan Y-nya berada pada sumbu positif. Sedangkan kuadran 3 ya, kita lihat di sini kuadran 3, X-nya berkembalikan dari kuadran 1, di mana X-nya ya itu negatif dan Y-nya juga negatif. Dan yang terakhir adalah kuadran 4 atau daerah keempat, itu adalah X-nya positif ya, kita lihat di sini, dan Y-nya negatif. Nah, itu untuk pembagian kuadran berdasarkan titik koordinat atau bidang koordinatnya menggunakan kartesius ya. Nah, koordinat kartesius itu kalau kita lihat berpasangan ya, berurutan, yaitu adalah X, Y ya. Selalu ada di sini adalah X, Y. Jadi ini Y, X. Dia selalu berpasangan, misalnya di sini X, Y. X-nya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan Y. Titik P mempunyai arti bahwa jarak titik P ke sumbu X ya, kemudian dan sumbu Y ya, masing-masing adalah nilai mutlak X dan nilai mutlak Y ya. Itu untuk koordinat kartesius. Apabila X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0, maka P berada di sebelah kiri atau sebelah bawah titik asal 0 ya. Jika X kurang dari 0 ya, dari sebelah kiri di sini, kita lihat di sini. X kurang dari 0 maka di sebelah sini, kemudian Y-nya juga kurang dari 0, maka dia berada pada kuadran 3 ya. Kuadran 3. Nah, apabila X lebih dari 0, Y lebih dari 0, maka dia berada di sebelah kanan bawah ya, sebelah kanan atas ini, di Q1. Mana ini? Oke, ini Q1. Di mana X disebut absis di titik P dan Y disebut dengan ordinat titik P. Nah, sedangkan koordinat kutub ya, ini koordinat kutub. Kita lihat di sini, mana nih? Oke. Pada koordinat kutub ya, letak sembarang titik P ya, itu pada bidang dinyatakan dengan pasangan bilangan real ya, di mana ini pasangannya adalah R diikuti dengan sumbunya ya, tetanya. Nah, kalau kita lihat di sini, R menyatakan di sini ya, kalau kalian lihat di sini, R menyatakan jarak dari titik P ya, titik sumbu ke titik 0 ya, ke sini ya. Jadi ini kalau kita garis lagi ya, semoga tidak menceng ya, oke. Disebut dengan kutub ya. Jadi R-nya itu disebut dengan kutubnya. Kemudian sudut yang dihasilkan dari nilai titik P ke sumbu Y ya, ke sumbu X ya, ke sumbu X. Ini karena ini adalah sumbu X ya. Ini ya disebut dengan theta atau sudut ya. Ini sudut ya. Atau disebut dengan sudut. Nah, atau disebut dengan sumbu kutub. Nah, atau disebut dengan sumbu kutub. Jadi kutub itu sama dengan sudut ya. Nah, hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Di sini kita lihat bahwa X itu sama dengan ya, nilai X ya. Jadi nilai, kalau kita tadi gambarkan. Nah, ini ya, nilai P, dan ini 0, dan ini X ya. Dan ini theta ya, dan ini R ya. Nah, maka X itu merupakan R dikali dengan cos theta ya, cos theta.
Kemudian y-nya sendiri adalah kebalikan dari cos, adalah sin ya, R kali sin theta. Kemudian R-nya sendiri untuk keduanya ini ya, untuk kedua ini bisa kita lihat di sini ya, dimana R-nya adalah akar dari ya ini, karena sumbu ya, jaraknya dari x kuadrat plus y kuadrat diakarkan ya. Ini kita lihat di sini diakarkan. Nah, sedangkan tetanya sendiri atau sudutnya itu bisa kita peroleh dari sin min 1 y ini ya, sumbu y-nya di sini kalau gitu. Oke. Nah, sumbu y, maka sumbu y dibagi dengan r ya, itu diperoleh untuk tetanya. Atau kalau tidak ada sumbu y, maka cuma diperlihatkan x-nya saja, maka kita menggunakan cos ya, min 1 kemudian x per r, atau tan min 1 jika tidak diketahui r-nya, maka disebut dengan diganti dengan y per x dengan menggunakan tan. Silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan ya. Nah, untuk latihannya juga ditambahkan tadi di latihan sebelumnya. Silakan kalian kerjakan untuk sistem koordinat yang ada di bawah ini ya, dimana ini A, B, C ya, A, B, C. Nah, titik A ya, titik A, titik B, dan titik C. Silahkan kalian buat ya. Nyatakan dalam sistem koordinat kartesius. Jadi kalau ini kita lihat di sini memiliki sudut ya. Jadi ini adalah R, theta. Nah, maka kita ubah ini menjadi sistem koordinat kartesius dengan menggunakan hubungan tadi sebelumnya. Nah, silakan kalian kerjakan masuk seperti yang tadi dijelaskan ya, pada tugas tadi dijadikan satu saja. Nah, untuk latihan selanjutnya nanti kalian juga diminta untuk ya nyatakan ke dalam sistem koordinat polar ya. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau sebelumnya kalian diminta dari polar, kalau ini sama dengan kutub ya, ini sama dengan kutub ya, atau koordinat kutub. Nah, yang tadi menggunakan theta ya. Jadi nyatakan ke dalam koordinat polar atau koordinat kutub, di mana sumbu A, B, dan C itu ya terdiri dari koordinat kartesius ya, di sini x, y. Tugas kalian adalah mengubah ini ya, mengubah ketiga ini ya menjadi koordinat polar ya. Nanti disesuaikan dengan hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar atau kutub ya. Nah, begitu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah sampai di penghujung ya slide. Untuk tugasnya silakan dikerjakan. Nanti saya buatkan link di Google Classroom. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan, silakan tuliskan komentarnya baik di Google Classroom, YouTube maupun di WhatsApp group ya, sehingga kita bisa saling berdiskusi. Untuk tugasnya sifatnya wajib dan individual ya, satu person. Jadi setiap person wajib untuk mengerjakan tugasnya. Tugas dituliskan dengan tulisan tangan ya, kemudian di scan atau difoto. Tolong pastikan fotonya diperjelas ya, sehingga dan satu persatu, jangan sampai kalau ada 2 lembar atau 3 lembar, jangan dijadikan satu frame ya, tapi satu persatu. Kemudian diubah, dikonvert terlebih dahulu menjadi satu file PDF dan dikumpulkan di Google Classroom. Begitu saja. Selamat mencoba, selamat beraktivitas kembali. Kita jumpa minggu depan. Saya tutup sekian. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.